Bapa, kami menyerahkan live ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan campur tangan-Mu, hikmat-Mu buat hamba-Mu untuk boleh menyampaikan pesan isi hati-Mu menjadi vitamin kekuatan untuk kami berdiri teguh di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu dan Kau melawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bersamamu Bapak. Ya, kita melewati semua ini kalau tidak bersama Tuhan itu tidak akan mampu. Kemarin yang belum bisa bergabung dalam Zoom ya, bisa lihat itu kemarin saya berkhotbah tentang bagaimana hari-hari ini kita alami peperangan ya. Tadi pagi saya share di grup Jemaat Victory. Hari-hari ini kita itu harus sadar, berjaga-jaga dan lawan si iblis. Karena kita seluruh dunia ini ngalami penderitaan yang sama akibat ulah daripada perbuatan iblis ya. Semuanya ini hari ini banyak anak Tuhan yang ngalami terpuruk karena tidak tahan dengan intimidasi iblis, dengan penghakiman ya. Hari ini kita tahu bahwa musuh kita bukan masalah keuangan lagi, masalah rumah tangga, hari esok, penyakit, bukan. Semua itu Tuhan datang untuk melenyapkan semua kelemahan penyakit, artinya semuanya sudah aman di tangan Tuhan. Tapi musuh kita hari ini adalah iblis. Makanya kita perlu berjalan bersama Tuhan. Ada banyak pertanyaan kemarin, saya sampaikan aja. Bu Eli, apakah kalau orang harus daging dan hatinya habis lenyap, tidak bisa marah? Bisa, saudara. Kita ini hidup dalam daging. Kalau dicubit, teriak tidak, saudara? Pasti kerasa. Tapi, satu hal saya berpesan. Kalau itu terasa sakit, jangan dilanjutkan. Kalau kita terus hidup kena dalam satu tipuan iblis, maka kita sulit nanti untuk bangkit. Satu kali kita bisa sakit hati, satu kali kita tahu bahwa kita sedang disakiti, kita mengalami keadaan yang tidak mudah. Tapi percayalah ketika ketika kita punya roh yang teguh di dalam Tuhan, kita mempercayai Tuhan setiap waktu. Dan kita tahu bahwa kita tidak boleh depresi, kita tidak boleh takut. Disitulah terjadi kemenangan demi kemenangan. Akan terjadi terobosan ya. Jadi jangan berlama-lama sakit hati, itu tidak boleh saudara. Sakit, tapi kita tidak boleh izinkan sakit hati diam di dalam hidup saudara dan saya. Yuk hari ini kita baca dulu ya bersamamu Bapa. Matius 7 ayat 14 ya. Bagaimana senyatanya hidup ikut Tuhan itu tidak gampang saudara ya. Makanya kita perlu hari ini hidup itu nempel sama Bapa. Kalau enggak kita tidak akan kuat. Yuk kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 14 ya. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara lihat ya, saudara dan saya hari ini dunia akan berakhir, tapi kehidupan saudara dan saya tidak berakhir di lubang kubur dan maut. Kita sebagai anak Tuhan sudah dijamin arah hidup kita akan menuju jalan kehidupan. Tapi yang saudara perlu tahu, kenapa kita jadi orang benar itu tidak mudah. Karena firman sudah bicara saudara. Saudara lihat 3 S. Sesak pintu, sempit jalan, sedikit orang. Saudara lihat ya, gampang enggak saudara jalani ikut Kristus? Enggak gampang loh saudara. Waktu saya baca firman ini, iya ya, 3S loh saudara. Ya, sesak, ya kalau rumah sederhana apa, selonjor saja susah ya. Kalau ini enggak saudara, sudah sesak pintu, sempit jalan, sedikit orang. Yang bisa melewatinya cuma sedikit. 3S saudara. Sesak, sempit, sedikit. Artinya hari-hari ini ikut Kristus itu siapa yang bilang mudah? Enggak. Kita hari-hari ini jadi orang benar. Enggak usah banyak protes.
sama Tuhan. Kita harus menjalani semua kehidupan di akhir zaman ini. Tuhan lagi tuntun saudara menuju jalan kehidupan. Tapi Tuhan berpesan siang ini, jangan nuntut nyaman. Seringkali ketika saudara dan saya di dalam zona nyaman, keadaanmu baik-baik saja, Tuhan sulit mengendalikan. Tuhan lebih mudah mengendalikan anak-anaknya pada waktu ada penderitaan. Waktu zona nyaman, saudara hidup semau-maunya saudara sendiri, susah diatur. Jadi anak yang susah diatur sama bapaknya. Waktu semuanya baik, diberkati, nyaman, nikmat. Ayo coba jujur saudara, renungkan ini. Kalau saudara di zona nyaman, susah ndak Tuhan kendalikan hidupmu? Susah. Disuruh baik aja susah. Disuruh ngalah rendah hati susah. Saya ini ngalami saudara. Makanya Tuhan bilang gini, aku itu lebih mudah kendalikan hidupmu pada waktu ini tadi. Sesak pintu, sulit jalan hidupmu. Aku lebih mudah kendalikan kamu. Daripada dulu zona nyaman, sombong, tinggi hati. Disuruh baca firman yang tidak mau. Baca aja seenaknya. Kalau ada waktu, kalau tidak ada waktu, lewat. Merasa apa? Merasa dunia bisa berikan apa yang nikmat, tidak butuh Tuhan. Tapi pada waktu di zona penderitaan, itu zona nyamannya Tuhan. Karena lebih mudah kendalikan hidup saudara. Waktu zonanya, zona penderitaan saudara. Makanya hari ini jangan banyak nuntut Tuhan. Nikmat, nyaman, tidak usah saudara. Kita harus terbuka mata rohani kita bahwa untuk menuju jalan kehidupan itu 3S. Ya, sesak, sempit, sedikit loh saudara. Hari ini yuk kita mau menjalaninya bersama Bapa. Makanya ada lagu bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi kemenangan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Itulah sesungguhnya ketika saudara berjalan di dalam keadaan yang sesak, sempit, anugerah Tuhan terjadi. Makanya kita harus hari-hari ini berjalan bersama Bapa. Saudara tahu keterbatasan saudara ketika saya baca firman. Yuk kita buka sama-sama. Mazmur 39 ayat 6-7. Betapa manusia itu hanya terbatas saudara. Manusia sehebat sekaya mau jadi konglomerat terkenal seperti apapun ini loh manusia. Yuk baca Mazmur 39 ayat 6-7. Mazmur 39 ayat 6-7. Sungguh hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Lihat ya saudara, hebat, kaya, konglomerat, super, mau super seperti apapun tidak bisa menentukan umurnya. Saudara, manusia itu tidak bisa menentukan umur. Kaya pun sejam mati bisa. Orang kaya terkenal mati muda bisa. Hari ini saudara perlu menyadari jangan sombong. Hidupmu harus benar-benar hari ini dikendalikan oleh siapa yang menentukan umurmu. Jangan suka ngatur Tuhan. Kalau Tuhan yang menentukan umur hidup visa hidupmu, dia tahu sudah mau berakhir. Makanya saudara dipersiapkan sungguh-sungguh supaya saudara dan saya menuju arah jalan kehidupan. Jangan kalau diproses hari ini ngomel. Nanti jalannya bukan kehidupan menuju maut. Hari ini bersukacita ya kalau Tuhan taruh sempit, sesak,
Nyesek memang saudara, jujur. Tapi tidak apa-apa. Jalan itu selalu jalan yang menuju kebaikan dan membuat saudara jadi kuat. Amin saudara. Sungguh ya, lihat ya. Bagimu hidupku itu seperti sesuatu yang hampa. Sudah tidak bisa menentukan umur, semuanya hampa. Hampa itu apa? Kosong. Kita ini kalau tidak ada Tuhan, hidup kita ini hampa loh saudara. Coba dipikir saudara. Lahir ya, nah, saudara sekolah pinter, kawin ya kan? Kawin, setelah itu kaya misalnya. Kaya, mati saudara. Matinya kapan? Tidak tahu. Terus kalau mati bisa bawa? Tidak bisa. Yang diperoleh ditinggal. Yang diperoleh semua ditinggal. Kesuksesan ditinggal, rumah ditinggal, mobil ditinggal. Saudara, betapa hampanya kalau saudara mikir manusia sesukses apapun, hidupnya tidak bisa menentukan umur, hampa. Saudara lihat, ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Sia-sia saudara. Makanya jangan sombong. Kalau hidupmu kaya, sadar. Tidak bisa menentukan umur, bisa mati sewaktu-waktu. Hidupmu hampa, sia-sia. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Coba saudara, firman ini menyadarkan buat saudara dan saya, manusia itu tidak bisa menentukan umur. Manusia itu hampa, sia-sia. Hidupnya cuman bayangan yang berlalu. Tidak usah mempeributkan apapun hari-hari ini saudara. Harta, tahta itu semuanya diperoleh untuk ditinggal. Makanya hari ini kalau saudara tahu siapa saudara, saudara perlu Bapak saudara. Bersama Bapak kita baru bisa melewati semua ini sampai saudara, Tuhan bilang gini, visamu habis nak, pulang. Nah, yang jadi pertanyaan, waktu saudara pulang, apakah benar-benar Tuhan mengenal hidupmu sebagai orang yang berkenan, yang kudus, yang layak bertemu Bapa di surga? Itu yang perlu saudara perlu tahu. Makanya siang ini Tuhan bilang, nak, jangan marah ya sama aku. Kalau aku lagi taruh hidupmu di tempat yang jalannya sesak. Jalannya sesak, sempit, sedikit orang yang bisa melewatinya. Kamu harus masuk dalam jumlah hitungan yang sedikit orang. Jangan lihat dunia dengan segala kenikmatannya, saudara ngiri. Ya, saudara ngiri. Saudara perlu tahu hidup manusia ini tidak bisa menentukan umurnya. Saudara betapa fananya. Yuk kita lihat ayat berikutnya ya. Saudara, hari ini saya akan buka firman supaya saudara yang diproses Tuhan tidak marah sudah. Malah sekarang nempel. Duh, bersamamu Bapa, aku bisa melewati semua. Di luar Engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi selama aku punya Tuhan, aku bisa cakap menanggung segala perkara. Amin. Melewati jalan apapun hari ini tidak enak, ngucap syukur saudara, ngucap syukur ya. Yang lihat berikutnya ayatnya, Mazmur 118 ya, 13, 17 dan 18 ya. Mazmur saya sudah rangkum semuanya ini supaya saudara nanti gampang ya. Saudara gampang catat aja, nanti kalau sudah selesai khotbah merenung. Iya ya, hidup saya ini sebenarnya manusia ini mau kaya sebenar apapun, nilainya itu loh cuman hampa, sia-sia, ndak bisa nentukan umurnya. Terus buat apa saudara stres? Buat apa saudara depresi? Coba nikmati aja hidup selama bersama Tuhan, saudara pasti dijamin kok. Amin. Mazmur 118, 13, 17, dan 18. Yuk baca sama-sama. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan
Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Tangkap saudara firman ini saudara. Hari ini untuk melewati jalan kehidupan, mungkin ada banyak keadaan yang membuat saudara jatuh. Keuanganmu jatuh, rumah tanggamu bisa jatuh, terlihat masa depanmu juga terlihat jatuh. Tapi percayalah, mungkin hari ini ada hajaran Tuhan karena engkau bebal. Seperti saya dulu 15 tahun, saya jadi orang Kristen sejak lahir. Bebal. Saya bebal, saudara. Saya ini sombong orangnya dulu, saudara. Tinggi hati. Sembrono hidup jadi orang Kristen. Sudah melayani aja karena saya merasa saya mampu, saya itu suruh tunduk sama suami. Tidak bisa, saudara. Makanya Tuhan menghajar saya dengan keras. Keras saudara, apinya panasnya luar biasa. Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak tak hajar dengan keras, gak mungkin kamu bisa bertobat. Gak mungkin kamu bisa berubah. Aku perlu hajaran yang keras buat hidupmu yang bebal tinggi hati ini. Supaya hidupmu sungguh-sungguh hari ini rendah hati dan lemah lembut seperti yang aku mau. Sakit saudara. Tapi saudara tidak perlu takut. Ini firman berkata apa? Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Kalau jatuhnya hebat pun Tuhan berkata tidak akan mati. Selamat saudara. Tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara dihajar seperti apapun, saudara tak akan selamat kok. Tidak usah takut ya. Kalau dihajar di dunia, saudara tidak akan melampaui kekuatan. Tapi kalau sudah terlambat di neraka, saudara tidak akan kuat. Lebih baik pilihlah dihajar di dunia yang sementara, yang tidak melampaui kekuatanmu. Karena saudara dan saya berjalan bersama Bapa yang baik. Amin saudara ya. Saudara perlu tahu kita ini lagi disiplin sama Bapak di surga. Karena terlalu nyaman, terlalu nikmat itu buat saudara tidak jadi anak yang disiplin. Saudara cenderung tidak menghormati Tuhan. Makanya dihajar ada pukulan yang hebat, percayalah. Hari ini pesan Tuhan, tetap tenang. Tidak usah takut, berjalan tetap bersamaku. Karena didikanku itu bukan tujuannya untuk menghancurkan hidupmu. Justru didikanku ini untuk kebaikanmu, untuk kekuatanmu. Supaya engkau sampai tiba di tanah perjanjian ini. Berlimpah susu madunya. Selamat saudara. Hari ini Tuhan pasti menyelamatkan saudara, tidak akan mati. Tujuan proses nanti seperti saya. Menceritakan how great is our God. Menceritakan perbuatan Tuhan. Saudara, saya mengalami proses sekolah kehidupan. Puluhan tahun, saudara, 11 tahun. Tapi apakah sia-sia hari ini? Jujur, kalau tidak lewat 11 tahun, saya tidak bisa loh kasih kekuatan. Apa yang saya bagikan, firman-firman ini, saya tahu ketika saya lemah, saya bisa kuat. Ketika firman itu datang, saudara. Firman itu menopang hidup saya setiap hari. Makanya pesan saya sebagai ibu gembala, jadilah orang yang kaya firman hari-hari ini. Supaya hidupmu tidak gampang diombang-ambingkan masalah. Hidupmu tidak gampang diombang-ambingkan dengan tipu daya iblis. Karena engkau kaya dengan firman. Tidak usah ngejar kaya apapun. Kalau saudara kaya akan firman, janji Tuhan di Mazmur 1 apa? Perjalanan hidupmu akan dibuat berhasil dan beruntung, saudara. Tidak usah bingung. Hari ini orang yang mau berhasil, mau beruntung, yuk belajar jadi kaya secara firman. Orang kaya firman itu diperoleh, mati dibawa loh saudara. Tapi kalau kaya secara dunia, diperoleh, mati, ditinggal. Makanya saya waktu mengalami proses yang begitu berat, kenapa saya bisa jadi kuat? Dan hari ini banyak pengalaman hidup yang saya share kepada saudara. Itu karena tiap kali saya lemah, firman itu datang saudara. Firman itu datang dan firman itu kaya akan firman saya jadikan rema. Dan saya melihat setiap kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu memerdekakan hidup saya hari ini, saudara. Jadi orang yang merdeka.
Jadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Jadi orang yang jadi pemenang sejati seperti khotbah saya kemarin. Amin, saudara. Ayub itu diizinkan mengalami keadaan yang berat. Tapi Tuhan tidak pernah menyerahkan Ayub kepada maut. Seperti ini. Ya, firman berkata apa? Tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada maut. Percayalah, tenang, tenang. Yang hari ini mengalami kejatuhan hebat, yang hari ini lagi dihajar Tuhan sampai rasanya sakit seperti saya, sakit Tuhan. Sudah teriak-teriak, berhenti enggak ajarannya? Enggak, dihajar lagi, sakit Tuhan. Dihajar lagi, sakit Tuhan. Dan saya melihat kejatuhan rumah tangga saya makin parah. Tapi Tuhan membuktikan how great is our God. Dia tidak membiarkan Eni Kurniawati hidupnya hancur. Dia selalu menjadi juru selamat. Dia hari ini tidak membiarkan saya mati dengan sia-sia. Tapi hari ini saya bisa menceritakan how great is our God. Hidup yang berjalan bersama Bapa. Hasilnya hari ini, hidup saya adalah melihat banyak pintu yang terbuka untuk saya nikmati. Lewat pintu yang sesak, sempit, saudara. Amin. Pastikan sedikit orang yang terpilih, salah satunya saudara dan saya. Jangan mau ketinggalan, saudara. Ini penyaringan, ini ujian pemurnian, ini ujian penyaringan masuk untuk dalam kerajaan surga. Dan saudara harus lulus dalam ujian penyaringan ini. Amin, saudara. Rela ya? Rela, saudara? Amin ya. Yuk kita buka. Bagaimana 3 hal yang saya akan bahas. Kalau kita berjalan bersama Bapak, kita harus mengerti Bapak itu Bapak yang gimana sih? Saya dulu belajar untuk mengerti. Kalau saya berjalan dengan seorang Bapak yang baik, saya harus kenal dong Bapak saya siapa. Banyak orang tidak kenal Bapaknya siapa. Sehingga saudara kurang mengenal Yesus. Saudara cuma berpikir Tuhan itu sebagai satpam, ATM, dokter, Sinterklas. Saudara selama ini kalau seperti itu, saudara akan kecewa. Hari ini pemurniannya bukan lagi satpam, Sinterklas, dokter, ATM. Bukan. Tapi Tuhan bilang apa? Sempit, sesak, sedikit. Kecewa enggak saudara? Marah karena saudara enggak kenal. Yuk kita belajar. 3. Tuhan yang pertama sebagai gembala yang baik. Kita buka Yesaya 40 ayat 10 sampai 11. Yesaya 40 ayat 10 sampai 11 ya. Lihat, ya lihat, fokus. Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan. Nah, lihat ya saudara, dengan tangannya yang ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia. Luar biasa ya, Tuhan itu datang dengan kekuatan, dengan kuasa, ada upah. Itulah Tuhan kita, saudara. Jadi hari ini jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Walaupun hajaran jatuhnya luar biasa, dia tetap sebagai seorang gembala yang baik. Dia datang dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dengan upahnya, saudara. Tidak perlu takut, saudara. Lihat kata-kata berikutnya. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara perlu tahu hari ini, hidupmu sejatuh apapun, hidupmu sesakit apapun, saudara hari ini. Bersama Bapak kita mau melewati karena dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik selalu datang dengan kekuatan, kuasa, dan upahnya. Dan Tuhan berkata, percayalah, saudara baca sebagai gembala yang baik. Dia berkata, aku menghimpunkan gembala dengan tanganku. Artinya tangan Tuhan sendiri yang akan menggembalakan saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Kalau tangan Tuhan yang menggembalakan saudara, tangan ini cukup kuat atau kurang kuat, saudara? Terlalu kuat, saudara. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan. Waktu dia menggembalakan saudara dan saya, walaupun hari ini keadaanmu terpuruk sekalipun, percayalah, tangan ini selalu menjagai saudara dan saya sebagai dombanya secara aman. Amin.
Amin, saudara. Yang kedua apa? Tuhan memangku, dipangku. Orang dipangku itu identik dengan apa, saudara? Orang dipangku itu identik dengan Tuhan hari ini sebagai gembala. Dia bilang gini, nak, kamu kalau letih lesu beban berat, datang sama aku. Aku tahu kamu itu tidak punya kekuatan, sudah habis. Aku tahu kamu capek, lelah, karena selama ini kamu andalkan kekuatanmu. Sini, nak, tak pangku. Artinya apa? Tuhan mau ambil alih bebanmu yang terberat, berikan kepada dia, dan dia akan memberikan saudara dan saya kelegaan. Itu artinya gembala yang baik. Berarti Tuhan selalu ingin turut campur tangan nggak dalam setiap masalahmu yang terberat. Selalu. Jangan berpikir negatif. Tuhan izinkan saya menderita. Tuhan tidak mau tahu, salah. Saudara tidak mengenal siapa Bapak yang menyertai saudara. Siapa Bapak yang melindungi saudara selama ini adalah gembala yang baik. Dia punya tangan yang selalu menjagai saudara. Dia selalu ingin memangku domba-dombanya. Nak, ayo nak, aku tahu kamu capek. Aku tahu kekuatanmu sudah tidak seberapa. Aku sadar kok, kamu ini kan cuma debu. Ayo aku pangku, karena kekuatanku yang tidak terbatas itu nanti yang akan membuat saudara dan saya mampu menjalani akhir zaman ini sampai di garis akhir. Amin, saudara. Itu yang perlu saudara tahu. Yang ketiga apa? Tuhan itu menuntun dombanya dengan hati-hati. Kalau saudara baca firman tadi, Tuhan menuntun domba-dombanya dengan hati-hati atau cepat, saudara. Makanya kalau diselesaikan Tuhan belum selesai-selesai, itu karena saudara punya gembala yang super hati-hati. Dia tidak bekerja dengan instan. Karena sesuatu yang instan, Tuhan tahu itu tidak akan mendatangkan hasil buat setiap domba-dombanya. Tapi kalau saudara hari ini dituntun dengan hati-hati, saudara tahu hari ini proses yang tidak mudah buat hidup saya. Itu membuat saya hari ini mengenal dengan benar siapa Bapak. Membuat saya jatuh cinta sama Tuhan. Saya ngalami Tuhan itu nyata, bukan dari kata orang. Itu yang membuat hari ini saya punya kerinduan. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau jadi orang yang menyalurkan firman-Mu dengan pengalaman hidupku. Aku walaupun tidak sekolah Alkitab Tuhan, tapi aku punya banyak pengalaman selama 11 tahun bersama Tuhan. Dan itu tidak mungkin aku simpan sendiri. Tidak mungkin, saudara, apa yang jadi pengalaman hidup saya bagikan hari-hari ini. Supaya saudara dan saya, hasilnya nanti kita sama-sama yuk. Kita masuk dalam penyaringan yang sedikit ini, saudara dan saya lulus. Saya punya kerinduan, saudara. Saya nggak pingin saya sendiri pinter sendiri, enggak. Kalau saya sudah jadi muridnya Tuhan bertahun-tahun, saya punya pengalaman banyak. Saya juga ingin berbagi. Saya nggak mau pelit, saudara. Saya nggak mau pelit ilmu, karena saya dapatnya juga cuma-cuma. Saya ingin berbagi buat saudara yang hari-hari ini ngalami penderitaan. Dibesarkan apinya, nggak usah takut. Saya sudah ngalami. Dibesarkan apinya, saudara. Suakit, saudara. Tapi saya melihat betapa dia gembala yang baik. Amin, saudara. Ya, gembala yang baik akan menggembalakan tangannya. Dia akan memangku dan dia akan menuntun dombanya dengan hati-hati. Sabar ya, saudara. Kalau tidak instan, saudara tidak usah marah-marah. Karena memang sifat gembala saudara itu hati-hati. Super hati-hati. Karena dia yang tahu jalan hidupmu. Sementara saudara dan saya tidak tahu jalan hidup. Jadi saudara dan saya hari ini terima semuanya. Ikuti skenarionya Tuhan. Ya, saya ajari buat jemaat saya di Victory. Kalau bangun pagi, buka mata. Skenarionya Tuhan itu 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, atau setiap hari. Kalau Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup sehari, itu berarti berjalan sama Tuhan. Skenarionya tiap hari. Makanya jangan mikir terlalu panjang. Setiap hari berubah, saudara. Saudara mau mikir, duh masa depanku ya apa ya Tuhan, 2 minggu lagi bisa makan enggak? Nah itu bodohnya saudara. Kita ini punya sutradara yang handal.
Kalau buka mata saya ajari jemaat. Saya bilang gini selalu sama Tuhan. Tuhan, aku ini cuman pemain, kamu sutradara yang handal. Tiap hari buka mata, aku terima skenariomu hari ini apa. Tak terima sudah Tuhan. Enak ndak enak, skenariomu tetap yang terbaik. Dan aku tetap mau jadi pemain yang terbaik. Aku ndak mau ngatur sutradara. Aku ndak lebih pintar dari sutradara. Kalaupun aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah ngampuni, tetap jalan hidupnya ndak enak, bercucuran air mata, ya sudahlah Tuhan, ini skenario hidupmu hari ini, toh besok berubah. Jangan mikir, 3 hari seminggu terlalu lama saudara. 1 hari tiap buka mata, ngomong mulai sekarang sama Tuhan. Tuhan, skenariomu apa? Tak terima. Enak ndak enak, Tuhan. Walaupun susah, aku tetap jalani kok Tuhan. Aku tetap jadi pemain yang baik, supaya aku nikmati upah. Upahnya besar saudara kalau jadi pemain baik. Sutradara seneng enggak kalau pemainnya suka ngatur, Tuhan kamu harus gini loh. Kalau kamu enggak selesaikan aku hari ini, 2 hari lagi, aku hancur Tuhan. Lihat Tuhan, minus loh sudah Tuhan. Kalau Tuhan enggak selesaikan saya, enggak kirim pelanggan hari ini, hancur. Nah sutradaranya siapa? Siapa yang jadi sutradara? Tuhan atau saudara? Percayalah saudara, kalau dia sang sutradara, saya sering ngomong, penanya, walaupun diizinkan saudara ngalami air mata, bercucuran air mata, ndak mungkin pena ini berakhir dengan set ending saudara, ndak mungkin saudara ya. Percayalah sutradara itu walaupun jalannya ndak enak, naik turun jet coaster, terima aja, di PHP, puji Tuhan, haleluya. Sutradaraku tetap yang terhebat daripada aku yang jadi sutradara. Amin. Amin saudara. Saya kalau setiap pagi terima skenarionya Tuhan, jalani. Ada hal buruk, saya bilang gini sama Tuhan. Ya enggak apa-apa, kan ini skenarionya Tuhan. Ya aku mau jadi pemain lah Tuhan. Bagaimana? Responku harus benar. Itu kemarin. Jaga perkataan, pikiran, perbuatan, perasaan, dan hati. Itu yang saya jaga-jaga. Tidak perlu jaga-jaga atas apapun saudara. Karena masalahmu aman. Semua keuanganmu aman. Rumah tanggamu aman. Masa depanmu aman. Anak-anakmu aman. Semuanya aman kok yang di luar. Yang penting Tuhan bilang gini. Jadi sutradara yang, jadi pemain yang baik ya. Jangan jadi sutradara. Amin saudara. Yang kedua, yuk kita lihat Tuhan sebagai pencipta kita ya. Baca Yesaya 44 ayat 2 sampai 3. Yesaya 44 ayat 2 sampai 3 ya. Itu tadi sudah 2 loh poin sebenarnya ya. Tuhan sebagai gembala, Tuhan sebagai sutradara ya, sebagai pencipta. Yuk kita lihat. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Lah, lihat ya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Artinya saudara dan saya sejak dari kandungan Tuhan itu sudah punya kedaulatan penuh. Amin saudara ya, lihat. Dan yang menolong engkau. Pesan Tuhan, janganlah takut, hai hambaku Yakub, hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan lebat ke tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Luar biasa. Ketika Tuhan berdaulat menciptakan saudara sejak dari kandungan, Tuhan bilang gini, jangan takut. Hari ini, kalau engkau ketakutan, Tuhan bilang, jangan takut. Sejak dari kandungan, aku sudah mengenal engkau. Engkau ini hambaku. Engkau ini anak-anakku. Hari ini memang ikut aku, ada kehausan, ada kekeringan. Tenang. Aku yang akan mencurahkan air dan hujan. Bahkan aku mencurahkan rohku dan berkatmu atas keturunanmu dan anak cucumu. Keren, saudara. Makanya kalau saudara baca firman, saudara hayati, renungkan. Saya kalau merenungkan firman itu bisa merinding bulu kuduk saya. Saya bilang gini, kenapa ya manusia kok bisa penuh ketakutan kalau Tuhan itu sudah memberikan janjinya. Luar biasa loh saudara. Tuhan itu sejak dalam kandungan, saudara dan saya, dia sudah mengenal saudara. Dia sudah mengenal saudara dan saya sebagai hambanya. Dia yang menciptakan.
hari ini diizinkan lewati kehausan, kekeringan, nggak usah takut. Kering kerontang Bu Eli, sudah nggak usah takut. Tuhan lo yang bilang, jangan takut hai hambaku Yakub. Aku akan mencurahkan air, aku akan mencurahkan hujan di tanah kering, bahkan keturunanmu aku akan curahkan rohku dan berkatku. Luar biasa. Banyak orang tua yang takut akan masa depan keturunannya. Sebenarnya Tuhan sudah berjanji, enggak saudara? Tanpa saudara pusing, Tuhan sudah sediakan yang terbaik loh buat keturunan orang benar. Amin saudara, amin. Ya, 3 hal. Saudara lihat satu ayat lagi. Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Ini ayat yang favorit saudara ya. Pertolonganku, Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lihat, Tuhan sebagai sang pencipta langit dan bumi, Tuhan itu akan memberikan apa saudara? Yang pertama, pertolongannya. Dia tidak akan membiarkan saudara goyah selamanya, tidak akan. Bahkan dia sebagai penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Amin. Berarti saudara dan saya ada di dalam pemandangan Tuhan 24 jam atau 1 jam. Kalau tidak pernah terlelap, 24 jam. Dalam 1 hari penuh, Tuhan Allah sebagai pencipta langit dan bumi, itu selalu memberikan bersiap-siap untuk menolong saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan saudara selamanya goyah. Dia tidak akan membiarkan saudara berjalan sendiri. Karena dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Amin saudara. Itu yang membuat hari ini saudara tidak perlu takut. Bersama Bapak kita akan melewati masa-masa yang sukar tersukar. Tidak perlu takut, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang meramalkan di akhir zaman akan terjadi bencana besar, pandemi besar, krisis besar, kritis yang besar. Akan ada virus yang lebih berbahaya dari corona. Pesan saya sebagai hamba Tuhan hari ini, tidak perlu takut. Tuhan sudah berkata, pertolonganmu ialah dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Dia tidak akan membiarkan engkau goyah selamanya. Dia adalah penjaga yang tidak pernah tertidur terlelap. Bahkan dia sudah berkata sebagai pencipta, aku sudah kenal engkau sejak dari kandungan. Hai hambaku Yakub. Aku akan memberikan air, hujan, berkat rohku di atas keturunanmu. Yuk semangat saudara. Yang terakhir ya. Tadi Tuhan sebagai apa? Pencipta. Sekarang yang keempat. Berarti keempat ya. Ternyata ya, Tuhan sebagai gembala, Tuhan sang sutradara, Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sekarang sebagai juru selamat dan penebus. Yuk kita baca Yesaya, setelah itu selesai 2 ayat. Yesaya 60 ayat 15 dan 16. Yesaya 60 ayat 15 dan 16 ya. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi apa, saudara? Hari ini kalau saudara merasa direndahkan orang, tidak diorangkan, hidup seperti sebatang kara, pesan saya tidak usah takut. Tuhan berkata siang ini, sekarang, aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Keren saudara, kebanggaannya itu abadi. Mungkin siang ini ada banyak orang yang berkata, Bu Eli saya itu sudah tidak punya kebanggaan apa-apa. Saya tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Orang banyak menghina saya Bu Eli. Karena sejak masa pandemi saya bangkrut, usaha saya kolaps, saya banyak dijauhi teman, saya banyak dihina orang. Saya sudah tidak punya kebanggaan. Kalau dulu orang bisa hormati saya karena rumah saya mewah. Karena saya masih punya pabrik Bu Eli. Saya masih punya usaha, hari ini tidak ada kebanggaan saya. Tapi firman Tuhan siang ini buat saudara yang hari ini, kebanggaanmu tetaplah percaya bahwa Tuhan sebagai penebus dan juru selamat, dia sudah menyediakan kebanggaannya bukan di dunia, tapi kebanggaan yang abadi selama-lamanya. Yang kedua apa saudara, lihat kata-kata ini ya, menjadi kegirangan yang turun-temurun. Turun-temurun itu apa? Keturunan saudara. Hari ini kegiranganmu diambil karena masa pandemi akibat krisis.
Dulu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Oh, jalan-jalan uangnya banyak. Dulu bisa happy-happy nyaman. Mungkin hari ini juga kegiranganmu. Dulu saya juga punya suami yang setia, baiknya luar biasa. Hari ini baiknya lebih luar biasa. Ya, mungkin dengan masa-masalah itu kegiranganmu yang dulunya girang. Oh, dulu ya saya itu Bu Eli waktu uang saya banyak, saya belum ada masalah. Saya ini periang loh Bu Eli, periang. Tapi sekarang sejak saya enggak punya uang, saya hilang periang saya. Karena saya merasa bahwa orang itu sudah tidak hormati saya. Percayalah, ini janji Tuhan. Ada kegirangan yang turun-temurun. Kalau hari ini hidupmu benar, hidupmu berjalan bersama Bapa, kegirangan yang hilang, Tuhan akan menggantikan kegirangannya turun-temurun. Sampai keturunanmu, Tuhan akan gantikan. Tidak usah takut. Amin saudara. Yang ketiga apa? 16. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka ini, engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Allah Yakub. Seringkali kita tidak mengenal siapa Tuhan yang hebat, tapi di balik proses nanti saudara akan lihat, oh ternyata Tuhan juru selamat penebusku itu hebat, luar biasa memelihara hidupku. Hari ini saudara tidak perlu takut. Dia sebagai Bapa, penebus juru selamat. Dia sudah menyediakan apa saudara? Kebanggaan abadi. Kegirangan turun-temurun sampai keturunanmu. Yang ketiga, menghisap susu. Itu akan menikmati kelimpahan kekayaan bangsa-bangsa. Saudara, akan ada banyak kekayaan bangsa-bangsa yang akan masuk di dalam lumbung-lumbung orang benar. Ya, itu ada ayatnya saudara di Yesaya juga. Ya, ada banyak saudara hari ini, saudara mungkin hari ini saudara kelihatannya menghisap racun. Semuanya serba tidak enak. Tapi suatu kali ketika saudara berjalan melewati semua ini bersama Bapa, saudara bukan menghisap racun. Percayalah saudara akan menghisap susu dari bangsa-bangsa kerajaan. Dan kau akan tahu bahwa akulah Tuhan juru selamat penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Amin saudara, amin. Jadi saudara tidak perlu terpuruk. Saudara tidak perlu susah dengan keadaan yang terjadi hari ini. Saudara bangkit hari ini, percayalah semua kebanggaanmu, kegiranganmu boleh hilang hari ini. Tapi tidak usah bersedih hati, karena Tuhan sudah menyediakan. Mungkin hari ini kekayaanmu ya sudah merosot, tapi janji Tuhan ada kebanggaan abadi, ada kegirangan turun-menurun. Saudara akan menghisap susu, kekayaan bangsa-bangsa itu akan masuk ke dalam lumbung-lumbungnya orang benar. Amin saudara, amin. Itulah Bapa yang menyertai saudara sampai akhir zaman adalah Bapa sebagai juru selamat dan penebus. Satu ayat. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat. Berapa kali kata sesaat diulang saudara? Apa yang terjadi menimpa saudara hari ini? Sesaat. Sesaat. Katakan, sesaat lamanya. Saudara lihat ya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Ini surat Tuhan buat saudara dan saya ketika dia berkata, firman Tuhan penebusmu, ingat ya, ingat. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Mungkin kelihatannya hari ini keadaanmu ditinggalkan Tuhan. Kok saya Tuhan, suami yang nyakiti saya, itu wanita yang merusak rumah tangga saya. Kok kelihatannya enak ya Tuhan. Kelihatannya dia menghina aku. Suamiku sudah bilang dia lebih cinta sama wanita itu, tidak cinta sama aku. Tuhan, kok bisa ya Tuhan, aku yang hidup benar tokoku sepi, sementara orang yang tipu sana tipu sini malah beli mobil baru. Hari ini firman
sebagai hamba Tuhan. Ya, saya menyampaikan firman. Firman Tuhan penebusmu berkata siang ini, hanya sesaat lamanya. Hanya sesaat lamanya. 3 hal yang saudara perlu tahu. Kasih sayangnya yang besar itu selalu menyertai saudara dan saya akan mengambil engkau kembali. Itu yang pertama. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat. Hari ini saudara sudah teriak-teriak, tapi rasanya Tuhan itu kayak sembunyi. Tuhan itu kayak jauh sembunyi, kok keadaan ini tambah parah. Percayalah firman Tuhan sang penebusmu berkata, sesaat lamanya aku menyembunyikan, tapi senyatanya aku tidak pernah memalingkan wajahku atas hidupmu. Wajahku selalu tertuju buat setiap anak-anakku. Yang ketiga, tetapi dalam kasih setia yang abadi, aku telah mengasihi engkau. Saudara, kalau saudara renungkan firman, kasih setia Tuhan itu abadi loh saudara. Abadi. Abadi mengasihi saudara dan saya. Saudara perlu takut apa? Hari ini mungkin kelihatannya Tuhan sembunyi, kelihatannya Tuhan meninggalkan saudara. Tapi siang ini Tuhan berkata, aku sebagai penebusmu. Aku selalu memiliki yang pertama, kasih sayang. Wajahku selalu tertuju buat engkau. Bahkan aku memiliki kasih setiaku yang abadi selama-lamanya. Lepas engkau sering sakiti aku, lepas engkau sering maki-maki marah sama aku, tapi aku tidak pernah beralih bahwa kasih setiaku itu selalu abadi selama-lamanya atas hidup manusia. Amin saudara, amin. Itulah yang perlu saudara hari ini. Tenang, tenang nak. Memang ada keadaan seolah-olah aku sembunyi wajahku. Ya dulu saya bilang ini, Tuhan kenapa sih Tuhan itu sembunyi sih Tuhan, lihat penderitaan saya. Lihat ini loh, lihat Tuhan penderitaanku disakiti hati. Aduh Tuhan, Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak lihat aku dimaki-maki, Tuhan tidak lihat. Sepertinya seolah-olah Tuhan itu gini loh saudara. Tapi senyatanya enggak loh. Waktu saya baca firman ini, keren ya saudara. Tuhan itu wajahnya tidak pernah sembunyi, bahkan Tuhan itu kasih sayangnya tidak pernah bergeser. Kasih setianya abadi. Itu hebatnya Tuhan, saudara. Amin. Amin, saudara. Hari ini 3, 4 ya. Tuhan sebagai gembala ya. Yang kedua, hari ini Tuhan sebagai sutradara, Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai penebus dan juru selamat. Ya. Ayat peneguhannya ini. Hari ini saudara dalam keadaan apapun, tidak usah pusing. Yang memperjuangkan rumah tanggamu bukan kekuatanmu. Yang memperjuangkan keuanganmu bukan kekuatanmu. Yang memperjuangkan hari esok bukan kekuatanmu. Yuk, satu ayat ini bagus saudara. Yeremia 50 ayat 34. Yeremia 50 ayat 34. Tetapi penebusmu mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka supaya ia memberi ketentraman pada bumi tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Ya, hari ini saudara dan saya adalah orang-orang terpilihan Tuhan yang sedang masuk dalam pemurnian itu tadi. Sesak, sempit, sedikit. Pastikan saudara dan saya masuk dalam kategori yang sedikit di dalam pemurnian dan saudara lulus. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, aku yang akan memperjuangkan perkaramu dan aku akan memberi ketentraman kepada bumi, kepada setiap saudara dan saya di tengah masa-masa pandemi akhir zaman ini. Ketika Tuhan berkata, yuk jangan pernah takut. Sebagai gembala apa saudara hari ini? Ya, percayalah Tuhan itu tahu bahwa saudara tidak bisa menentukan umur saudara. Saudara itu manusia hanya terbatas. Ya, saudara bisa mati sewaktu-waktu. Firman Tuhan berkata di Mazmur tadi bahwa hidupmu adalah hampa dan sia-sia, hidupmu itu seperti bayangan yang berlalu, ya. Dan Tuhan berkata hari ini sebagai gembala, saya review, sebagai gembala apa? Tangan Tuhan akan menggembalakan saudara dan saya sampai pada akhirnya. Tuhan akan memangku hidupmu, Tuhan akan menuntun saudara dan saya secara hati-hati. Jadi jangan ngomong sama Tuhan, cepet-cepet Tuhan, enggak. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik karena dia super hati-hati buat domba-dombanya. Amin saudara. Sebagai sutradara apa? Dia sudah atur skenarionya setiap hari. Ya, buka mata saudara bilang, Tuhan skenariomu apa? Aku mau jadi pemain yang baik. Sebagai seorang sutradara, dia tidak akan pernah walaupun diizinkan tulisan penanya turun. Tapi pada akhirnya pena ini selalu berakhir dengan kemenangan. More than a winner. Happy ending. Itulah karya Tuhan.
dia tidak pernah gagal di dalam menulis skenario hidup saudara dan saya sebagai pemain-pemainnya. Yang ketiga, sebagai pencipta, ya. Saudara tahu sebagai pencipta itu apa? Tuhan akan mencurahkan air, Tuhan akan mencurahkan hujan, Tuhan akan mencurahkan roh berkat atas keturunanmu. Bahkan dia sebagai pencipta langit dan bumi, ya, dia sumber pertolongan saudara, tidak akan membiarkan saudara selamanya goyah. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Sebagai seorang juru selamat, saudara perlu tahu bagaimana hari-hari ini sebagai seorang juru selamat akan menjidak juru selamat kebanggaan abadi, kegirangan yang turun-temurun, dan saudara akan menghisap atau menikmati berkat dari kekayaan bangsa-bangsa. Bahkan hanya sesaat Tuhan meninggalkan saudara dan saya, hari ini diizinkan proses yang berdarah-darah, tidak apa-apa. Kasih sayangnya yang besar. Ya, hari ini Tuhan akan menunjukkan wajahnya selalu tertuju buat saudara dan saya, bahkan dia kasih setianya abadi buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless, happy weekend. Bersama Bapak, saudara dan saya akan melewati masa-masa tersulit, masa-masa tersukar buat dunia, membuat pusing 7 keliling. Tapi buat saudara dan saya yang mengenal firman, kaya akan firman, saudara tidak akan lagi takut menghadapi apapun. Percayalah, Yeremia 50 ayat 34, Tuhan yang akan memperjuangkan perkara saudara dan saya. Bukan kekuatanmu. Kekuatanmu habis, tidak ada masalah. Yang memperjuangkan adalah kekuatan Sang Gembala, Sang Sutradara, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, Sang Penebus yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur buat siang ini. Kami berterima kasih buat kekuatan-Mu yang menjadi vitamin di akhir zaman. Kami tidak mau lagi pusing 7 keliling. Karena kami tahu bersama Bapak kami akan melewati semua ini dengan kemenangan sorak-sorai. Terima kasih Bapak, biar kekuatan ini akan memampukan kami untuk melihat bahwa Engkau Sang Gembala yang baik, Sang Sutradara yang handal, Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, bahkan Engkau Sang Penebus Juru Selamat hidup kami. Kami percaya Tuhan, siang ini yang hari ini mengalami keuangan masalah, hari ini dalam keadaan sulit dalam keuangan, kekerahkan kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu, bertindaklah untuk keuangan-keuangan setiap anak-anak-Mu, bertindak Bapak, yang hari ini mengalami masalah rumah tangga, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kekuatan-Mu, dan Engkau bertindak buat pasangan kami yang bermasalah, yang mengalami hari ini sakit. Kami percaya kerahkan kekuatan-Mu sebagai dokter segala dokter, dan Engkau tunjukkan kekuatan-Mu sebagai dokter di atas segala dokter, bertindak menyembuhkan orang-orang yang sakit, baik di rumah sakit yang kena COVID semuanya. Tuhan, kerahkan kekuatan-Mu, berkati bangsa negara kami percaya Tuhan Engkau Bapak yang baik. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang bergabung hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, sampai ketemu hari Selasa ya. God bless.